Sekarang nasionalisme dia tidak perlu berjuang mempertahankan negara, tapi bagaimana mensosialisasikan dengan teknologi informasi ini, ya kan, mengembangkan nilai-nilai tadi. Agama manapun, tidak cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua secara garis besar mengajarkan tentang cinta kasih. Nah, hari ini yang kita lihat hampir rata-rata pemimpin kita nih ada kau dicontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali kita di acaranya media Jejak Rekam Online, podcastnya Jejak Rekam TV. Tapi ini kita hari ini memulai acara baru. Jadi acara baru ini berupa dialog antar generasi. Nah, saat ini kita kebetulan momentumnya adalah terkait dengan Hari Sumpah Pemuda. Maka kita mulai bersama dengan para narasumber. Ini sebenarnya hostnya ini nggak ada sebenarnya. Kita semuanya narasumber dan tujuannya kita berbincang mengenai persoalan kepemudaan. Nah, ini kita bersama dengan pertama dengan pemuda yang paling muda di sini, Bapak Prof. Hadin Mulia. Apa kabar pemuda kita hari ini? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini saya sendiri Pak Raji. Berdua saya sendiri juga pemuda yang mungkin berada generasinya satu level di bawah Prof. Hadin. Nah, setelah itu saya perkenalkan Bang Rasidi. Nah, Bang Rasidi ini satu level juga di bawah Subhan, di bawah kita kan. Jadi kira-kira Ulun, Pian, Prof. Hadin. Ya, nah yang terakhir ini masih mahasiswa. Memang Yandi. kita nih ini satu sebenarnya nih masih yang belum ini kan levelnya ini masih belum ini karena kita dadakan. Ini acara yang yang baru kita mulai, ke depan kita akan bahas lagi dan melibatkan beberapa generasi. Nah, ini generasi yang paling muda di sini. Jadi generasi pada saat ini menjadi mahasiswa ya. Iya, Gen Z. Febri ya. Febri. Oh, gen apa tadi? Gen Z. Kalau kami gen apa? Baby boomer. Nah, jadi seperti itu Pak Rasidi. Nah, hari ini Pak Rasidi mungkin kita lebih fokus bicara mengenai kepemudaan. Jadi peran pemuda dalam berbagai aspek itu seperti apa? Nilai-nilai kepemudaan seperti apa? Mungkin selanjutnya silakan Bang Rasidi yang mengatur iramanya. Ini bergantian kita nih kan? Kan betul Bang. Ini kan lintas generasi. Ya. Kalau acara baru loh ini acara kita. baru. Jadi pemuda melihat persoalan atau setiap kita melihat persoalan di eranya. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Itu. Nah, kita mulai dari Prof. Hadin. Pak Prof, tentu kan situasinya berbeda jauh dengan dengan Bang Subhan, dengan saya, apalagi dengan Yandi. Kira-kira kan sangat jauh situasinya. Pak Prof ini masih dalam agak terbuka organisasinya pada saat kepemudaan. Nah, mungkin Pak Prof bisa lebih ini. Silakan Pak Prof. Ya, kita periode muda itu kan periode di zaman Orde Baru. Nah, Orde Baru ya. Orde Baru dianggap banyak orang itu orde pemerintahan yang otoriter. Nah, sebetulnya ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang tidak setuju sebetulnya undang-undang itulah, undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu dibuat oleh pendiri negara. Memang dikonstruksi, didesain itu kan lebih luas kekuasaannya eksekutif, yang disebut eksekutif heavy. Karena pada saat membuat undang-undang dasar itu, suasana kebatinan lah, suasana masyarakat itu kan baru merdeka, euforia merdeka, jadi menganggap Soekarno sama Supomo ini bangsa sebuah keluarga besar gitu kan. Nah, tidak ada dalam pikiran mereka bahwa suatu saat nanti pemerintah itu bisa menyakiti rakyat. Tidak ada pikiran mereka itu tidak ada terpikir gitu kan. Jadi dia menganggap bangsa ini
bangsa sebuah keluarga. Lihat aja pikiran mereka kan. Tapi Hatta yang lama hidup di Belanda, dia paham betul negara ini. Apalagi kan orang yang diberi kekuasaan itu pepatahnya selalu cenderung menyalahgunakan Kekuasaan. the power tends corrupt. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Nah, sehingga pada saat itu dikonstruksikan Undang-Undang Dasar itu kan lebih besar kekuasaan pemerintah. Nah, supaya pemerintah ini bisa membangun masyarakat lebih leluasa. Tapi dalam perjalanannya, nah kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Soeharto. Nah, Soeharto kan mungkin dalam perjalanannya kan banyak pembisik-pembisik yang ingin mempertahankan kekuasaan. Itu konstruksi Undang-Undang Dasar seperti itu, lalu peluang itu kan dipakainya. Nah, sehingga bisa bertahan. Nah, dianggap lalu dia otoriter, padahal sebetulnya Undang-Undang Dasar memungkinkan seperti itu kan. Nah, yang menarik lah di tengah otoriternya pemerintahan Orde Baru, kaderisasi tumbuh subur. Kaderisasi. Nah, sepanjang yang saya tahu, yang hampir mati kaderisasi itu cuma P3. P3 aja. Kalau yang lain silih berganti. Nah, apakah organisasi kepemudaan, organisasi partai politik, organisasi ormas gitu kan, silih berganti. Dan mereka yang tampil tidak ada yang karbitan. Hanya berproses. Berproses dari dari dasar itu naik. Jadi kalau mereka yang tidak pernah duduk kepengurusan di tingkat organisasi di tingkat rendah, yang harap bisa dia naik ke atas. Yang karbit tuh tidak ada. Jadi pemuda pada saat itu terbina berapa? Terbina. Jadi memang kalau sudah jadi ketua, misalnya KNP lah, sudah yakin itu punya kualitasnya. Jadi kita kan kebetulan aku tidak aktif ke organisasi kepemudaan. Aku aktif di organisasi Intra di HMI lah. Nah, kita bahkan aku yang pertama kali ikut nasional apa namanya tuh, lupa ya, Pusdiklat HMI pertama kali. Untuk kumpul ahli-ahli politik lah. Waktu itu Jimli masih sidik lah. Jimli itu kan masih muda, orang hitam, pakai CB ketuk. Yang tua itu ahli ekonomi siapa? Adi Sasono, yang tua tuh kan. Dan Jaya siapa tuh? Banyak kan kumpul. Jadi yang menarik itu apa yang terjadi politik di nasional, tengah malam diinformasikan dengan peserta politik club. Itu se-Indonesia, kami kan se-Indonesia. Kebetulan saya bersama mamanya Merdi. Mamanya Merdi. Nah, sama-sama mamanya Dr. Merdi kan. Dr. Merdi, ya. Yang sekarang kan ketua pengadilan agama. Nah, jadi organisasi itu tumbuh subur. Organisasi ada HMI, ada PMII, ada GMNI, PII, pelajar Islam. Nah, itu tumbuh subur dan aktivitas. Nah, yang kedua itu kan di pemerintahan tuh tidak seperti sekarang kan yang dianggarkan. Jadi kalau rajin mencari dana, nah kalau ada kegiatan yang mau berangkat itu yang mencari-cari cari dana. Kalau cukup berangkat gitu kan. Jadi pemerintah daerah mensponsori lah. Nggak ada. Kecuali yang KNP AMPI lah. KNP AMPI itu kan dibiayai. Kalau PMII, HMI itu hidup sendiri, mandiri dibantu oleh alumninya. Kekuatan alumni. Jadi kita begitu ke Jakarta, alumni HMI yang sudah sukses kan, itu memanggil kan datang. Nah, jadi informasi itu kan jalan gitu kan, secara nasional dan daerah, antar pusat dan aktual kan. Nah, kemudian
karena sering, jadi kan di tiap-tiap organisasi itu waktu itu organisasi kemahasiswaan itu kan itu selalu ada kursus pengkaderan. Nah, kami dulu mulai ada LDK, ada mulai dasar lah. Jadi kayak pramuka itulah siaga. Ya, jadi ada terus pelatihan. Nah, lalu di situ kita sadar lah, ternyata belajar di bangku kuliah tidak cukup. Nah, kecuali kalau di kuliah itu mereka membentuk kelompok-kelompok tapi bukan kepemimpinan lah. Ini masa otaknya. Kelompok-kelompok belajar gitu kan. Diskusi lah. Karena kalau karena kan kita merasakan sekali kan. Oh, kalau di HMI diskusinya panas kan. Antak meja itu biasa. Apalagi Mas Karis itu biasa. Tapi kan kelahnya kan pernah. Nah, jadi itu mengasah kita. Masah. Nah, kita lihat sekarang lah. Itu kalau kemarin kita ada diskusi. Kita bayar lah bayar. Dulu kan bayarnya tidak ada masalah kan. Orang mencari. Nah, sekarang susah mencari kita. Kalau bayar kan mau datang lah. Atau dibayar ya datang kan. Kalau dibayar datang. Nah, jadi ada penurunan lah. Penurunan dari segi berorganisasi. Kesadaran untuk berorganisasi. Kesadaran berorganisasi. Berorganisasi untuk kepemimpinan. Jadi kita agak susah mencari pemimpin. Karena itu wajar kalau karbitan. Nah, yang muncul karena ini di masyarakat pragmatis kan, kapitalis pragmatis itu sama kan. Orang bila ada untung untuk kepentingan dirinya, tidak. Nah, padahal yang perlu kita tanamkan, kita jangan mencari keuntungan ya. Nah, kita harus ikhlas gitu kan, Mbak. Menyumbangkan tenaga. Pragmatis dan kapitalis inilah yang merusak sendi-sendi Pak, pemuda sekarang nih. Kalau kita lihatlah, jadi berubah itu karena orang kan orientasinya pasti untuk cari pekerjaan kan. Nah, mencari orang mau pemimpin tuh jarang, karena di dalam otaknya ada duit dulu baru jadi pemimpin. Nah, itu kan. Nah, itu pengalaman itu. Jadi terjadi pergeseran, intinya kan seperti itu tadi kata Prof Hadin. Padahal menjadi mahasiswa tidak cukup hanya di kampus saja, kampus kos misalnya. Tapi tadi kata Prof Hadin, kesadaran untuk berorganisasi menjadi penting karena bagaimanapun organisasi tadi tadi kan ada proses pengkaderan, ada pelatihan kepemimpinan dan segala macam ya, Prof ya. Nah, sekarang kita ingin ke Yandi. Yandi ini kan salah satu mahasiswa di UNU ya, UNU Universitas Nahdlatul Ulama, UNU Kasas. Ini era Yandi seperti apa nih kan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan sudut pandang saya secara lebih umum saja, tidak secara spesifik seperti Bapak tadi. Pertama-tama, memang harus saya akui generasi sekarang. Generasi apa tadi? Gen Z. Gen Z erat kaitannya dengan kata tanda kutip kemanjaan. Kenapa saya bilang kemanjaan? Karena mungkin kalimatnya seperti ini. Zaman yang sulit akan menciptakan generasi yang kuat. Ya, tantangan itu menyebabkan ini lah. Sedangkan sekarang zaman yang mudah akan menciptakan generasi yang lemah. Apa kemudian di zaman sekarang? Salah satu contoh paling besarnya adalah digitalisasi. Digitalisasi ini bisa dibilang seperti pisau ketika diberikan kepada seorang chef, tentunya akan jadi sebuah masakan yang enak. Ketika diberikan kepada seorang pembunuh, tentunya akan digunakannya untuk membunuh. Digital ini bisa sangat berguna apabila manusianya bisa cerdas mengelola sebagaimana mestinya. Karena jujur saya sendiri merasakan YouTube, kalau saya pribadi, YouTube itu khusus untuk konten-konten yang setidaknya benar bisa menambah ilmu pengetahuan saya setiap hari dan memilahnya memilah gitu. Dan TikTok kan sekarang kita ada namanya algoritma loh Pak. Sedangkan algoritma itu bisa kita kontrol sebenarnya. Kalau misalnya kita nonton yang goyang-goyang ya goyang-goyang juga tiap hari kayak gitu dah.
Kalau TikTok biasanya saya untuk lebih ke arah hiburan, jadi tengah-tengah lah. Kalau misalnya belajar terus kan stres juga. Aduh mungkin loh. Nah kalau organisasi gimana panas ya? organisasi? Jujur saya, Jangan terlalu manis. jujur saya bukan orang yang terlalu mendalami ke organisasi. Cuman bisa dibilang saya suka menganalisis kondisi-kondisi. Wah ini kan yang analisis ini. Hari gimana Cuman- pandangan analisis ya kan? Nih, analisis yang Analisis yang penting ini kan. Sorry Bang, gemeteran. Ada apa? Analisis ya. Generasi sekarang contoh paling sederhana tentang hal perbedaan tadi Pak. Kalau Jerpen kan dulu tuh berbeda pendapat kada jadi masalah. Istilahnya tuh perbedaan tuh hal yang wajar. Tapi di zaman sekarang perbedaan itu seolah-olah antara sudut pandang saya dan sudut pandang Bapak misalkan ini berbeda, tapi seolah-olah kita tuh seperti bermusuhan dan harus saling membenci. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Kan dasar negara kita aja salah satunya Bhinneka Tunggal Ika loh. Berbeda-beda walaupun berbeda-beda tapi tetap sama. Seperti saya sering perumpamakannya seperti di ring tinju gitu. Iya. Ini sudah. Saya sering berdiskusi dengan teman bahwasanya jadi berbeda itu tidak jadi masalah. Yang penting di luar pada ini kita tetap berteman seperti biasanya. Tapi kenyataannya sekarang kan lo di medsos apalagi tuh. Ada ketidaksiapan untuk saling berbeda lah, Iya, menerima hal itu. perbedaan. Karena rasa ego masih tinggi dan lain sebagainya. Memang bisa dianggap wajar di usia-usia seperti kami, egoistik masih tinggi dan lain sebagainya lah. Tapi kalau terus-terusan dibiarkan itu akan stagnan loh. Kalau apabila stagnan, artinya kualitas orang-orang kita akan seperti itu, Iya. akan seperti itu terus. Apalagi akhir-akhir ini kita sering disuguhkan tentang Indonesia Emas 2045. Iya. Ini harapan mengenai cita-cita yang bisa Mas bonus visi. demografi. Bahwasanya pemuda kita sekarang persentasenya sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, untuk menjadikan Indonesia Emas itu pemuda yang seperti apa? Kalau cuman pemuda yang joget-joget TikTok, terus pemuda yang sekedar bacok-bacokan di jalan dan lain sebagainya, artinya Indonesia mungkin akan jadi negara yang akan perang saudara terus ke depannya. Jadi PR besarnya menurut saya pribadi, dan ini bisa jadi salah, menurut saya pribadi, perbaiki kualitas SDM kita. Dan itu bukan cuma tugas kami sebagai pemuda, tugas kami memang untuk introspeksi tiap harinya terus dan menerus. Tapi juga tugas para kaum tua untuk Ya kalau pemuda-pemuda yang Mantan muda. untuk terus mengawasi, memberi nasihat dan lain sebagainya. Karena ada kata Dr. Farudin Pais, Sidin Dr. Pirsapat. Kata Sidin memperumpamakan pemuda seperti gas dan orang tua seperti rem. Kalau misalkan motor digas terus bisa tabrakan, tapi kalau direm terus nggak jalan-jalan. Jadi harus saling melengkapi antara dua generasi itu. Jadi memang Bang Rasi ini jadi problem juga Bang Rasi. Kita kan baru melihat viral tuh bagaimana seorang murid menantang gurunya berkelahi kan. Lepas baju. Buka baju kan. Nah artinya sebenarnya memang sependapat dengan yang disampaikan tadi. Tapi memang bagaimana misalnya seorang yang senior atau yang tua bisa ngerem kalau udah diajak berantem oleh yang mau direm kan. Tapi kan Bang Subhan sebenarnya ada poin menarik yang disampaikan Andi. Ada keresahan, ada kegelisahan di dirinya generasi, sendiri, di generasinya, generasi Gen Z. Melihat kondisi hari ini, betapa orang hari ini kan begitu mudah emosional, terpantik sedikit tersinggung, dan ini kan menjadi bahaya ketika dia tidak dipagari dengan nilai yang cukup, etika dan moral yang kuat gitu ya. Nah, plus lagi yang berbahaya ada yang memanfaatkan para Sidi. Nah, ini yang paling penting kan. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, ini kan baru mendengar dua nih. Sekarang saya ingin mendengarkan pandangannya Bang Rasidi sekaligus sebagai pemuda. Nah, nanti setelah itu kita juga akan menceritakan pengalaman kita sebagai pemuda agar lengkap. Lalu kita bisa menarik kesimpulan di mana sebenarnya letak masalah besarnya yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nih, ke Bang Rasidi dulu seperti apa nih? Pengalaman Bang Rasidi. Sebelum masuk ke persoalan upaya ini jadinya kita menanyakan ke yang berpengalaman jadi apa sih? Kan kalau generasi saya misalnya Bang, ini kan generasi perantara ya. Generasi apa namanya?
Saya kan kalau sekarang eranya misalnya kan era komputer, saya juga masih merasakan dulu ketika era mesin tik misalnya. Dulu ketika kita misalnya janjian, kalau sekarang kan kita harus bisa menggunakan komunikasi. Menyampaikan cinta lewat surat. Lewat surat. Nah, jadi kan di generasi antara itu. Ada memang persoalan-persoalan dasar yang hari ini kita lihat, Bang. Persoalan tadi misalnya. Saya sepakat sampaikan Yandi. Enggak, tapi mungkin kita jangan ke persoalan itu, ke pengalaman, pengalaman kan generasi di daerah sekolahnya itu. Agak mirip sebenarnya. Dulu misalnya ketika soal di sebelum sesi ini kan, kita bicara tentang misalnya bagaimana menanamkan nilai karakter moral, kemudian menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dulu tuh dulu masih ada, dan mungkin sama yang disampaikan Bang Suban. Kita mengenal yang namanya P4 kan. Bagaimana misalnya dulu ketika kita dari selesai SD mau masuk SMP ke SMA misalnya. Ada terus. Kemudian mata pelajaran itu kita masih mengenal namanya PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Atau kalau sejarah itu kan ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Jadi rasa-rasanya kita kan dituntun agak rigid bicara soal kebangsaan, bicara tentang misalnya tadi hafal gitu dulu sejarah itu kan. Kita hafal itu, karena kalau tidak hafal kan jadi masalah. Jadi masalah. Nah, setidaknya itu yang kemudian mewarnai bagaimana kemudian kita berpikir, termasuk ketika kita hari ini. Saya tidak bisa bayangkan, Bang, kalau kemudian dulu itu saya tidak mengenal misalnya P4, tidak mengenal PSBB, bagaimana menanamkan nilai moral dengan pendidikan moral Pancasila. Kan kalau kita hanya sekedar dipagari dengan hukum saja rasanya tidak cukup. Sama ketika hari ini, ketika kita bicara demokrasi dipagari dengan hukum kan tidak cukup hanya dengan hukum saja. Kan ada soal moral dan etik. Itu paling tinggi kan, etika dan moral di atas segalanya kan. Nah, seringkali orang mengabaikan itu. Nah, kita beruntung ada di generasi itu, Bang. Kita beruntung ada di generasi itu yang kita kemudian entah orang menyebutnya itu dogma atau apapun, bagi kita itulah yang ada manfaatnya dan itulah yang kemudian mewarnai kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian saya hidup di era sekarang yang kira-kira tantangannya lebih besar seperti yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, maka solusinya apa? Soal sumber daya manusia kan menjadi penting. Bagaimana kemudian kita berharap bangsa ini ke depan kalau kemudian sumber daya manusia yang disiapkan, pemudanya, atau mereka yang hari ini tidak kita siapkan sumber dayanya dengan baik, ini kan bahaya. Karena kita tidak ingin bangsa jadi generasi rapuh kita. Jadi rapuh. Kita tidak inginkan bangsa ini berakhir 10 atau 20 tahun akan datang. Atau kembali terjajah seperti era lalu kan? Itu yang tidak boleh kan yang terjadi. Nah, kalau kemudian membangun sumber daya manusia itu tidak dilakukan dengan baik, ini sangat bahaya. Apalagi ketika hari ini dengan era digital, kan kita untuk mengetahui peristiwa di belahan dunia manapun bisa langsung kita akses hari ini juga. Bahkan kita bisa terdoktrin oleh yang ada di dalam situ. Hari ini misalnya orang terjadi tembak-menembak di Palestina antara Israel dan Hamas. Sampai kita di saat yang sama kan bisa menyaksikan peristiwa itu. Kemudian hari ini media sosial itu kan menjadi luar biasa. Hari kemarin malam orang membacok yang generasi kelompok geng itu kan bisa live kan? Bisa live. Jadi kalau kemudian kita tidak diberikan pagar moral yang cukup, ini sangat bahaya. Jadi etika moral itu menjadi penting. Dan kita beruntung sekali lagi menjadi generasi yang hidup di era perantara itu, Bang. Kita merasakan dulu misalnya ketika walaupun dulu kan agak menggerutu juga ketika kita mengikuti. Sebelum ke ini, Pak Prof dulu zamannya ada P4 sudah mulai lah. Sudah diajarkan pada saat itu. Kali ini memang puncak-puncak kan? Puncak P4 lah. Jadi Bang Suban, kalau kita menyaksikan hari ini media sosial, bagaimana orang bertengkar di media sosial itu kan sangat bahaya. Dan yang paling kita cemaskan lagi, pertengkaran itu tidak hanya di tingkat grassroots, bahkan elit pun berkontribusi dalam menciptakan pertengkaran. Bahkan kadang-kala mereka pemicunya kan? Itu yang jadi problem. Kalau kita saksikan di X misalnya, dulu Twitter sekarang X kan, itu orang mencaci maki, mencerca orang dengan begitu gampangnya. Kalau tadi kata Yandi, orang mudah tersinggung, ini bahaya nih. Apalagi ketika tahun depan kita tahun politik, kalau ini tetap terjadi, maka jangan-jangan kita ini menjadi apa yang kita tidak inginkan, yang tidak terjadi, ini menjadi peristiwa yang sangat barbar. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, kira-kira Bang. Ini Bang Rasidi menanyakan saya berarti ini kan dari pengalaman. Bang, kita saling bertanya. Jadi kalau saya kan sebenarnya eranya di antara Prof Hadin dengan Bang Rasidi. Nah, era saya itu sebenarnya era paling berat. Kenapa paling berat?
Karena pada saat itu kita terikat akibat kasus, mungkin masih ingat Prof Borobudur diledakkan, kemudian BCA diledakkan. Nah kita hadir pada saat itu menjadi mahasiswa awal pada saat itu dilakukan. Kalau tidak salah 82 ya, Prof, 83 ya, 83 84 lah itu terjadi itu. Pak, peledakan Borobudur, peledakan BCA segala macam, dan itu salah satu oleh mahasiswa. Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang, dan kebetulan kita di Malang, dan kebetulan itu satu kampus dengan kita, tapi lebih senior mereka. Itu kan ya istilahnya mulai bibit-bibit tanda kutip radikal itu kan di sana terhadap perlawanan terhadap Orde Baru dulu kan seperti itu. Nah dengan dasar itulah kemudian kita ditekan. Jadi organisasi yang bisa berkembang pada itu hanya ada dua di kampus tuh, Menwa dan organisasi yang ada di masjid. Apa dulu istilahnya di masjid kita di masjid kampus. LDK, seperti itulah. Ya. Jadi kita coba pengajian, ada diskusi. Yang paling kuat itu memang syukurnya sama dengan Pak Bang Rasidi sampaikan tadi, kita syukurnya ada yang namanya P4. Jadi mulai kita masuk SMA sampai kemudian masuk perguruan tinggi, itu kan selama seminggu gitu tuh. Setiap hari harus berdiskusi, menulis mengenai Pancasila, mengenai berbagai hal lah. Sehingga hal-hal yang terkait dengan moral, etika dan moral itu kan menjadi sesuatu yang memang ditanamkan ke kita, karena kita tidak ingin mungkin dianggap pemerintah untuk menjadi ikut dalam organisasi-organisasi yang sifatnya radikal tanda kutip pada saat itu. Kalau nggak salah eranya Pak Sudomo ya, yang zaman Petrus Pak Prof Hadin ya. Pada saat itu Petrus ada, pada saat itulah kalau nggak salah Pak Elbi Murdani kalau salah lah, kemudian Pak ini. Nah, tapi di situ pada sini menariknya penyaluran tuh tetap ada tadi di organisasi yang di masjid-masjid itu, yang di masjid, di musra kampus, diskusi kampus segala macam, dan dari situlah yang berdasarkan sejarah kemudian dalam perkembangan berikutnya pada saat 98 muncul, dari situ sebenarnya cikal bakal munculnya beberapa partai Islam, partai lah, salah satunya PK dulu, Partai Keadilan, salah satunya kan dari kegiatan-kegiatan di situ. Nah memang para sidik pada saat itu kita karena tidak bisa terlalu banyak mengikuti organisasi, maka kita lebih banyak sebenarnya diskusi-diskusi informal. Nah kebetulan syukurnya kita pada saat itu kita karena di Malang pada saat itu kan termasuk bagian yang sangat juga kuat pergerakannya, karena kan beberapa tokoh HMI itu kan dulu mangkalnya lebih banyak tuh kan di Malang tuh kan pada saat itu. Misalnya kita pernah ketemu dengan pakarnya yang terkait dengan Pancasila, Prof Darji, kemudian Profesor Muhammad Nursam, orang Kalsel itu yang sekretarisnya Laboratorium Pancasila. Nah jadi banyaklah yang kita dapatkan di sana. Nah tapi setelah lulus itulah, setelah kita memasuki era melewati pemuda yang sudah melewati masa kuliah, disitulah kita baru bisa ikut berorganisasi, yang organisasi itu sifatnya sebenarnya bukan organisasi kemahasiswaan. Jadi situ baru kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada hal-hal besar yang terjadi di dalam persoalan kita. Misalnya kalau kita di dunia usaha, kita bisa melihat bagaimana dunia usaha yang terjadi di eranya. Kita kebetulan mengalami ini dua era. Era di Pak Harto dan era reformasi menjadi pengusaha ya. Nah ternyata memang setelah kita simpulkan, dulu kan yang digaung-gaung reformasi itu kan sebenarnya kan anti korupsi, KKN itu kan anti itu sebenarnya. Tapi ternyata prakteknya kita berharap banyak loh, 98 itu kita sebagai pengusaha berharap banyak terjadi perubahan mendasar di dalam hal di dunia usaha. Tapi ternyata pasca 98 tuh bukan membaik loh, masih lebih bagus era Pak Harto. Ternyata di era situlah yang namanya korupsi, KKN itu semakin menjadi-jadi. Dan sampai saat ini, itu catatan pentingnya buah reformasi bagi kita di dunia usaha. Kalau dulu di era Pak Harto, itu jangan harap pejabat-pejabat misalnya sekali bergubernur, wali kota, atau misalnya di mana di bupati, kemudian di dewan segala macam itu bermain di proyek itu nggak ada mereka. Jadi hampir minim, benar-benar tertib, dan kita memang adalah artinya pembagian keuntungan dalam usaha segala macam, tapi dalam batas yang sebenarnya sangat minimal, dan itu sebenarnya sangat wajar untuk membantu dalam hal operasional pemerintah pada saat misalnya
memasuki survei ke pelosok-pelosok yang mereka ternyata dananya tidak ada. Misalnya kita masuk ke pedalaman, kemudian masuk ke daerah-daerah terpencil, misalnya yang membutuhkan angkutan mulai dari darat, sungai, ada bahkan laut, ke pulau-pulau, itu kan tidak ada anggarannya mereka. Nah disitulah pengusaha punya membantu dari segi pembiayaan itu tadi. Jadi hampir minim persoalan permainan itu. Bang, artinya kan sebenarnya melihat situasi itu kan kita berharap reformasi 98 itu kan menjadi babak baru untuk kita menjadi lebih baik. Salah satu contoh pengalaman Bang Subhan kan di bidang usaha misalnya apa tadi. Nah, kalau kita lihat hari ini berarti jangan-jangan untuk tindakan korupsi itu lebih parah lebih ugal-ugalan. Karena kan kalau kita lihat dan lebih terang-terangan kan kalau kan kebetulan saya hampir 20 tahun menjadi jurnalis. Di akhir-akhir sekarang misalnya seringkali atau kalau kita melihat di pengadilan tipikor itu bahkan proyeknya itu belum ada, itu orang sudah diminta apa namanya panjar. Iya itu. Artinya kan betapa beringasnya gitu, korupsi hari ini. Makanya Pak Bang Rasidi tahun sebelum Pak Harto lengser itu kita aktiflah di kegiatan. Jadi kita kegiatan pada saat itu untuk mencoba mengajak kawan-kawan pengusaha informal untuk memerangi persoalan permainan yang memang di era ujung Pak Harto itu sudah mulai kelihatan sebenarnya. Nah, kalau kelihatan ada ininya. Nah, puncaknya setelah 98 tuh tahun saya aktif di organisasi, menjadi petinggi organisasi beberapa organisasi lah di kawasan ini. Nah kemudian pada saat itu kita membuat gerakan, kita ajaklah pengusaha untuk memerangi persoalan korupsi KKN ini tadi. Jadi sebenarnya bukan mengurangi korupsi, tapi mengurangi ini perlawanannya tuh luar biasa. Dan kita akhirnya mendapat berbagai penolakan, bahkan berbagai macam istilahnya tuh intimidasi tanda kutip, kita tidak diberi pekerjaan, kita dianggap tidak bisa bekerja sama segala macam. Secara resmi tidak ada, tetapi secara tidak resmi seperti itu. Dikondisikan untuk tidak berdaya. Tidak berdaya seperti itu. Nah, jadi itulah sebenarnya gambaran sampai ke era sekarang. Makanya jangan heran kalau kita melihat misalnya mutu pekerjaan konstruksi itu kan dari tahun ke tahun kan tidak semakin membaik, tapi semakin menurun. Bandingkan Belanda, bandingkan zaman Pak Harto, bandingkan zaman yang sekarang. Itu kualitasnya semakin menurun. Jadi itulah sebenarnya gambaran itu. Jadi kita era kami dulu pemudanya pada saat kami setelah selesai di bangku kuliah. Jadi mungkin kisaran umur 25 ke atas sampai ke umur 35. Di situ sebenarnya kita lebih banyak aktif melalui organisasi. Yang organisasi itu sebenarnya organisasi lebih banyak ke arah profesi. Jadi seperti itu. Berbeda dengan tadi berbeda. Organisasi kampus. Jadi pada saat kita itu gara-gara peledakan itu. Lalu dari segi kita itulah sebenarnya muncul pembajakan Wela ya. Nah, Wela, kemudian peristiwa Tanjung Priok segala macam. Jadi seperti itu Bang Rasidi pengalaman kita. Cuma yang menarik itu sebenarnya yang menurut saya yang harus kita kedepankan ke depan itu adalah bagaimana persoalan. Nah, jadi mungkin seperti itu Bang Rasidi. Ya, artinya situasinya kan antar generasi berbeda. Tapi kita sama-sama generasi yang beruntung yang tadi tempat dengan. Iya, beruntung kita sebenarnya dengan ada tadi Pancasila, etika dan moral. Karena pendidikan moral Pancasila itu kan moral itu kan. Terlepas dari ketika waktu mengikuti ada tekanan, ada tekanan, kita nunggu itu rasa tidak ikhlas. Tapi dalam perjalanan kita merasakan betul manfaatnya. Jadi gini kan, rasa Nono sampai sekarang mungkin ya rasa kebangsaan, rasa nilai-nilai menjaga negara ini bukan kita menyampaikan sekarang. Kita yakin bahwa kita dan Prof Hadin kami sangat kuat. Karena kita spirit itulah yang sampai saat ini kita pegang. Makanya pada saat kita melihat kondisi kekinian, sebenarnya batin kita ini, saya yakin Pak Prof Hadin kalau batin kita ini menangis sebenarnya sih. Karena kita sudah, makanya diskusi kita lalu kan kita membicarakan 78 tahun kita merdeka. Nah kita melihat bahwa sebenarnya kemerdekaan ini kan tidak pernah bisa memasuki pintunya, baru di gerbang saja. Nah jadi ini yang kita 78 tahun berutak-utik. Nah itu keprihatinan bagi kita. Jadi bagaimana misalnya kita bisa menuju kepada kondisi Indonesia emas di tahun 1945 kalau persoalan kualitas daripada misalnya sudut pandang, pikiran, sikap perilaku dari generasi-generasi yang berikutnya ini masih menjadi persoalan yang harus kita benahi. Jadi kita ini kembali ke dasar sebenarnya. Artinya itu kemudian menjadi tantangan dan problem yang dihadapi oleh pemimpin akan datang. Ya, makanya saya sependapat dengan Dinda ini tadi, yang anak ya ini tadi kan bahwa
kita harus bersama-sama mengatasi persoalan itu tadi. Jadi persoalan besar yang menghambat mereka untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi idealisme kepemudaannya, ini harus semakin diperkuat, harus didorong untuk maju oleh generasi-generasi kita yang berada di atasnya. Ya, mungkin kita kembali ke Pak Prof Hadin. Pak Prof, ada banyak situasi yang berbeda tadi kan. Era Prof Hadin, era Bang Subhan, era Ulun, eranya Yandi misalnya. Ini kan situasi-situasi yang berbeda. Tetapi sesungguhnya ke depan ini menjadi problem yang dihadapi oleh pemimpin akan datang. Kalau kemudian ini tidak diatasi, lagi-lagi ketika kita bicara bonus demografi misalnya 2045, ini menjadi sesuatu yang kemudian jangan-jangan bukan bonus yang kita dapatkan, malah menjadi beban yang kita peroleh. Nah, kalau lagi-lagi ini tidak kita selesaikan hari ini, Prof Hadin. Jadi kalau kita lihatlah orientasi pendidikan sekarang ini kan orientasinya kan ke intelektual. Ya kan, ke intelektual. Jadi bagaimana masyarakat itu cerdas dalam kehidupan itu kan. Nah, kalau yang emas itu kan harusnya ditambah lagi kan berakhlak. Itu kan tadi. Coba lihat ya nonton berakhlak. Nah, saya lama merenung lah. Saya hubung-hubungkan lah. Jadi yang dilihat Soekarno masyarakat yang masyarakat yang toleran lah, masyarakat yang gotong royong, yang Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya masyarakat yang damai itu, yang dilihat oleh Soekarno itu sebetulnya itu adalah masyarakat yang taat agama. Nah, ya, jadi Sunuk Horgronyo itu kan dari Belanda itu. Aceh ya. Nah, hanya mengkaji masyarakat tuh. Nah, lalu lahirlah namanya resepsio komplexio. Jadi mereka agama itu masuk ke adat itu kan, ya kan? Yang di Minang itu kan pesandi adat ya. Pesandi Sara pesandi kita punya. Jadi masuk ke adat dalam perilaku itu kan, dari perilaku itu dikira Soekarno itu adat kebiasaan masyarakat kita. Padahal itulah muncul dari ajaran agama. Jadi akhlak. Jadi akhlak kan, itu kan. Itu yang anak digali kan, kita gali ya kan. Nah, dari bangsa kita, karena kan Islam itu masuk digali nilai-nilai luhur ya, nilai luhur bangsa. Agama Islam itu masuk kalau menurut Buya Hamka itu di abad ke-6 ketika Rasulullah lah sudah menyebarkan agama sampai ke Indonesia, pada Nusantara. Abad ke-6 itu kan. Pada abad ke-10. Bahkan ada sebagian menyatakan Sayyidina Ali pernah menjalani ke sini ke Indonesia Nusantara. Nah, bayangkan berapa abad lamanya orang jadi menyatu dalam kehidupan. Nah, kalau adat istiadat itu luntur, bukan luntur adat istiadat, tapi luntur agama. Karena menyatu di agama. Jadi persoalan kita bukan kehilangan kepribadian Pancasila, tapi kehilangan agamanya. Nah, itu ini aku lama merenung. Karena di bangsa kita ini kan bukan bangsa yang beradab waktu itu. Ya, bangsa yang menerima akulturasi kan namanya tuh. Nah, menerima budaya-budaya luar. Setiap ada pendatang masuk. Karena masuk Islam. Nah, jadi begitu berubah pragmatis di sana kalah kapitalis, kita kembalikan aja ke agama kita. Jadi tugas tidak perlu lagi kita sebetulnya mencari macam-macam model lah Pancasila itu kan. Agama aja kembali agama tapi Islam. memang Pak Prof kan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu kan implementasi daripada nilai-nilai agama. Itu yang saya kritik lah. Jadi saya kritik lah pada saat kita reformasi, pokoknya yang berbau Soekarno tuh harus dihapus. Itu masuk P4 itu. Karena berbau Soekarno hapus. Soeharto. Nah, lalu ada beberapa waktu kita tidak kehilangan. Padahal ini kan pondasi nih.
Yang kita bicarakan Ya, soal pondasi. nilai-nilai yang kita diajarkan Ya. bertiga tadi kan. Itu soal pondasi. Nah, lalu tidak karena berbau Soeharto waktu itu kan dihapus. Sempat kan tidak ada mata kuliah Pancasila Ya, nih. ya, ya. Nah, lalu tiba-tiba kenapa beringas mahasiswa di dewan Ya. Ya. berkelahian, Ya. akhlak kehilangan akhlak. Nah, karena tadi padahal Soeharto itu memang maksudnya itu kan melanggengkan kekuasaan dengan ideologi kan. Demokrasi terpimpin lah ya. istilah Pak Tapi Harto. sebetulnya kita ya jangan kan aneh ini kerongkongnya ya isinya masuk kan Islam dalam itu kan menurut Gus Dur kan. Ya. Terserah aja apakah negara Islam misalnya, negara apakah, pokoknya bentuknya seperti apa aja dalamnya Islam Ya. mah ikuti aja perkembangan zaman. Nah sekarang jadi kalau kita lihatlah saat ini yang krisis itu krisis agama. Nilai-nilai Nilai akhlak agama. Ya, nah ini kan kita akan melihat roadmap pendidikan lah. Kan yang dibuat oleh Merdeka, Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan Ya, kampus apa, menghapus belajar agama merdeka. itu. Nah, ini berbahaya nih. Itu yang perlu kita Jadi memang agama ini kadang-kadang bisa kita karena itu pondasi. Ya. Pondasi. Jadi sekarang kita harus mempush agama ini atau kuat. Karena apa yang kita lakukan itu kalau kita kan melakukan sesuatu kebaikan berdasarkan Pancasila kan dapat pahala ya lah. Kenapa tidak di agama? Agama katanya. Nah lalu orang yang tidak suka itulah itu menimbulkan isu tentang sekuler dan Islam negara Islam, negara Islam gitu kan. Padahal tidak juga negara Islam, bentuk negara tetap aja negara NKRI. Tapi nilai-nilai agama, nilai-nilai itu. Nah ini yang hilang saat ini Nah apalagi kita lihatlah pemuda ini kan milenial lah. Itu asik dengan dunia ini gadget itu. Nah sebetulnya jangan juga langsung dipotong lah, tapi diarahkan dengan kemampuannya ini, dengan kemampuannya untuk mengelola teknologi informasi itu, arahkan bisa membantu tentang sosialisasi mengenai akhlak tadi, nilai-nilai luhur bangsa. Nah, jadi jangan dipotong juga, memang masanya. Iya. Kemajuan teknologi udah tidak bisa kita tolak. Ya. Nah, sekarang nasionalisme dia tidak perlu berjuang mempertahankan negara, tapi bagaimana mensosialisasikan dengan teknologi informasi ini, ya kan, mengembangkan nilai-nilai tadi. Nah, itu yang hari Jadi ini kita tuh harus kembali ke jati diri. Ya. Jati diri bangsa yang didasari oleh nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang sebenarnya di dalam mengandung nilai-nilai akhlak dalam beragama itu adalah. Coba ya, kita coba nilai luhur bangsa kita. Indonesia. Luhur tuh kemana? Nanunya ada itu abad ke-7 kan sudah ada Islam ya. Islam sudah masuk. Sudah masuk. Kemana yang dicari oleh Bung Karno gali lah kada. Itu menggali ke abad berapa? Kan mungkin abad 20. 10 aja sudah 4 abad sudah di Islam sudah. Nah, bayangkan. Nah, ini saya sudah merenung nih. Ini kesalahan kita dalam mengkonstruksi mengkonstruksi nilai-nilai. Artinya kita perlu kembali Jadi akibat kesalahan tadi yang disampaikan Prof Hadin, maka inilah hasilnya. Ya Bang Rasidi, makanya kesalahan itu kita tanyakan ke generasi. Itu gimana pandangannya tuh kan? Lu izin menanggapi beberapa hal Bang. Pertama terkait etika yang kata Tian, bahwasanya mungkin etika sekarang kurang diajarkan lah. Sebenarnya etika bukannya kurang diajarkan di sekolah misalnya dari SD dan seterusnya, sebenarnya diajarkan, cuman ini yang agak bermasalah. Diajarkan untuk misalkan bagaimana cara beradab dan lain sebagainya, tapi tidak dicontohkan langsung oleh si pengajarnya. Sederhananya begini, nih tulis itulah, ini di SD Ulna pengalaman pribadi. Nah, tulis salin ibu anak ke pasar setumat. Apakah itu orang yang beretika? Tidak kan lo. Memang bukan itu faktor terbesarnya, cuman itu salah satu menjadi faktor utamanya bagi saya. Terus yang kedua terkait kata Pian tadi, kenapa di sehabis reformasi
korupsi di mana-mana. Mungkin saya akan mengutip kata-katanya Plato. Kalau kata Plato bercerita kenapa dia agak kontra dengan demokrasi. Kata Plato memperumpamakannya seperti di sebuah kapal, seorang nahkodanya meninggal. Lalu orang-orang di kapal itu mau voting siapa yang untuk mengganti orang tersebut. Ada dua orang calon. Satu orang bisa untuk mengemudi kapal tapi dibenci orang-orang. Orang kedua tidak bisa apa-apa tapi disukai orang-orang. Akhirnya yang terpilih otomatis yang disukai tapi tidak bisa apa-apa. Lalu akhirnya tenggelam bersama-sama, semuanya mati bersama-sama. Jadi problemnya demokrasi itu adalah siapa yang kita pilih. Makanya momentum 2024 sebisa mungkin menurut saya pilihlah sesuai dengan seobjektif mungkin menurut Nah, kita ini yang paling penting demokrasi ini. Dia udah menemukan kata kuncinya kan. subjektif. Bahwa dia butuh pemimpin. Ya. Ya. Nah, itu kan. Bukan karena uang, bukan Iya. karena hal lain dan sebagainya. Terus yang ketiga saya setuju kata Prof bahwasanya agama menjadi salah satu landasan kita semua. Seperti apapun prinsip yang kita pegang, ideologi seperti apapun yang kita pegang, tentu akan balik lagi ke agama, karena agama adalah pedoman. Tapi satu hal yang mungkin saya izin menambahkan, Bro, bahwasanya agama manapun, tidak cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua secara garis besar mengajarkan tentang cinta kasih. Secara garis besar, tidak ada yang Nilai-nilai luhur. ya, nilai-nilai bisa dibilang seperti itu lah, Bang. Jadi kalau seandainya semua orang Indonesia balik ke agamanya masing-masing, berpedoman dengan agamanya masing-masing, lu yakin Nih, Indonesia jadi negara yang indah benar, Bang? Ya, Tidak harus Islam. agama menjadi rumah moral Bagaimana setiap saya? orang kan. Ya. Dan mungkin ya? kesimpulan bagi saya, solusi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dalam ranah terkecil saja bagi saya, tiap orang harusnya punya kesadaran. Buku paling terdekat itu adalah dirimu sendiri. Kenapa jadi buku terdekat itu dirimu sendiri? Karena dari dirimu sendiri kamu akan belajar bagaimana untuk menjadi lebih baik esok hari. Nah, itulah sebenarnya persoalan etika dan moral. Ya. Karena etika moral itu kan sebenarnya menyangkut diri kita. Pada saat diri kita sudah memahami mengenai persoalan nilai-nilai luhur, maka implementasi hidup kita dan tujuan hidup kita pun akan menjawatahkan mengenai nilai-nilai luhur itu. Tapi memang barang sini menarik nih kan. Tadi kan dinyatakan ini karena persoalan kepemimpinan. Kan problem tadi kan kepemimpinan. Nah, lalu sejak awal ini kita kembali ke persoalan kepemudaan, bahwa kekritisan pemuda untuk merubah itu sebenarnya tidak lepas dari persoalan kebijakan. Nah, karena kebijakan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin dulu berkuasa. Mungkin pada saat era penjajahan, bagaimana misalnya penjajah membuat kebijakan terhadap pribumi sehingga muncullah ketidakadilan dan ketidakwarasan memahami kemanusiaan. Nah, jadi penekanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan itu kan menjadi sangat luar biasa tertekannya ketika di era penjajahan. Jadi nilai-nilai dua ini tadi. Ini disebabkan karena kekuasaan. Nah, pada saat kita bicara demokrasi, maka demokrasi tidak lepas daripada persoalan kekuasaan dalam mengatur kebijakan. Tapi kita harus paham, demokrasi tertinggi adalah di tangan rakyat. Nah, artinya peran pemuda inilah menjadi pelopor untuk merubah kondisi demokrasi tadi. Jadi kepemimpinan akan bisa berhasil dengan sesuai harapan untuk memperbaiki persoalan bangsa ini ketika misalnya rakyat sebagai pemilik suara mengatur kebijakan tertinggi di dalam negara ini, dia berperan. Nah, di dalam rakyat inilah kalau kita bicara kondisi kekinian, yang paling banyak berpengaruh adalah pemuda karena mereka memiliki lebih daripada sekitar hampir 60%, bahkan 56% katanya kan suara. Nah, artinya kalau pemuda ingin meluruskan persoalan bernegara ini eranya karena mereka punya suara yang banyak. Tapi persoalannya sekarang ini saya sependapat dengan yang disampaikan Prof. Hadin tadi, ada nilai-nilai yang karena pengaruh kapitalis dan kemudian pengaruh pragmatis itu membuat persoalan gerak langkah kepemudaan ini menjadi
kendala besar yang harus dilalui. Makanya itu sebenarnya problem kita. Dan mungkin yang mendasar Bang Rasidi, semua pihak kita semua, termasuk kita-kita yang dari usia yang sudah di atas ini, kemudian pemuda, harus punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama kita ini, kita sudah tahu problemnya ada tadi persoalan kapitalis dan misalnya pragmatis, ini menjadi musuh bersama. Nah, harusnya kita semua punya nilai-nilai filosofis untuk segera melawan persoalan ini tadi. Jadi kita harus merdeka dari penjajahan kapitalis dan pikiran pragmatis. Setidaknya kan yang kalau kita tangkap dari Yandi, ada kesadaran bahwa ada problem yang dihadapi dalam konteks problem individu, ada problem kepemimpinan. Ya. Nah, ketika dalam konteks individu dia sudah sadar ada masalah, ini kan setidaknya menjadi modal kan, Ya. Bang? Nah, kalau bicara kepemimpinan dengan kesadaran itu tadi, maka dia akan sangat hati-hati kira-kira untuk menggunakan haknya, hak konstitusional sebagai. Lalu saya sambungan tadi kan, kepemimpinan itu yang memberi teladan. Ya. Jadi kan ini yang mau dicontohnya kan ada pemimpin yang mau dicontohkan. Nah, kalau pemimpinnya kada bisa dicontoh, nah, ya hancur pemuda kan. Nah, karena itu pilihlah pemimpin yang bisa. Iya, bentuk perjuangan mereka itu. Yang bisa dicontoh. Jangan memilih orang yang bodoh sudah. Nah, mengerti tidak. Nah, itu cuma kelebihannya cuma ada duit aja kan itu. Ada duit dan ada dinasti. Nah, ini persoalan besar pemuda sekarang kan. Jadi kita kan mencari panutan kita nih. Mana panutan terbaik kita? Terutama panutan formal lah. Panutan formal itu kan berpengaruh kuat itu daripada yang informal. Tokoh masyarakat itu kan ada orang formal lah. Tapi kalau panutan formal ini kuat, nah hari ini yang kita lihat hampir rata-rata pemimpin kita nih ada kau dicontoh. Makanya kita perlu perubahan. Oke, jadi Mbak Rasidi silakan tutup. Tadi kita buka kan. Oke, artinya kan kesadaran itu yang menjadi awal bahwa kita akan melakukan apa. Apakah melakukan perubahan atau tidak. Nah, yang menjadi problem adalah jadi perubahan. Yang menjadi problem adalah kalau tidak ada kesadaran ada masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Baik, kalau tadi bukan sulit memilih pemimpin yang jadi panutan. Kan kita sekarang ada berbagai informasi kan jelas sekali kan dari rekam jejak orang kelihatan. Jadi masalahnya tinggal kita aja lagi kan. Kita hendak berubah apa ada? Jadi bahasa mudahnya seperti Bang Rasidi. Lihat jalannya pemerintahan 10 tahun yang lalu segala macam, amati bahwa ini ada atau tidak persoalan. Nah, pada saat itulah itu salah satu rujukan dalam menentukan pemimpin kan. Karena kan yang terjadi harus kita cermati kan. Artinya apakah ini mengajarkan memberi contoh yang positif di dalam perubahan untuk menuju ke arah perbaikan bangsa, ataukah yang terjadi ini menjadi sesuatu yang menjadi kontraproduktif. Jadi itu salah satu indikator untuk menentukan pemimpin ke depan. Oke, artinya itu diskusi kita, obrolan kita hari ini ada banyak hal yang tadi kita diskusikan, dan kesimpulannya adalah kita berangkat pada sebuah kesadaran atau sebuah masalah yang kemudian dengan kesadaran itulah kita akan menentukan sikap kira-kira. Ini dialog antar generasi kita berakhir sesi kita pertama. Silakan Bang Subhan, saya tutup dengan terima kasih Bang Subhan, terima kasih Andi, terima kasih Pak Prof, dan demikian kita lanjut lagi dialog antar lagi dalam sesi berikutnya. Ini sesi yang kedua dalam ini yang pertama. Oh ya, ini sesi pertama setelah yang kemarin kita bicara tentang ekspedisi kepemimpinan. Ini berbeda lagi. Berbeda kan acara baru yang antar generasi, dialog antar generasi. Antar generasi berangkat daripada sebuah kekhawatiran, kecemasan dan kerisauan. Artinya ada tukar pengalaman, kemudian melihat berbagai persoalan dari sudut pandang beberapa generasi. Dari sudut pandang masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Demikian untuk kebersamaan kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.